Lihat ini mesin, saya langsung diam. Mesin ini diem aja nih, kan nggak jalan-jalan, bener nggak? Itu mesin, kalau nggak ada yang namanya air, bisa bekerja nggak? Pertanyaannya, siapa yang nyiptain air? Keren banget ya si produknya. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah kepikiran sampai kayak gini nggak? Saya sih kepikiran Bapak Ibu. Karena kenapa? Begitu saya tahu produknya air sebenarnya, secara bentuk fisik ya, air ini sudah ada dari kapan? Air ini sudah ada sebelum perusahaannya ada. Perusahaannya belum ada, airnya sudah ada. Sebelum kita semua ada di dunia ini, airnya sudah ada. Jadi ini produk jauh lebih tua dari usia perusahaan maupun kita sendiri. Benar nggak? Dan yang menciptakan, nah loh, ini yang keren nih Bapak Ibu. Ya saya yakin kok, saya tahu jawabannya kalau saya tanya ini kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu percaya sama Tuhan? Semua jawab percaya. Tapi faktanya, sampai hari ini manusia masih banyak nggak yang nggak percaya sama Tuhan? Masih. Banyak. Artinya apa? Inilah hidup. Selalu berpola seperti tadi yang saya bilang. Sama dengan bisnis energi. Ini produk, mau sebagus apapun, tetap ada yang percaya sama yang tidak percaya. Lah Tuhan aja yang nyiptain manusia, yang diciptain nggak percaya sama dia aja nggak baper. Lah kita baper. Kan lucu jadinya, ngerti nggak? Tuhan ini maha pencipta, nyiptain manusia. Dari 10, 3 nggak percaya. Terus Tuhan baper, enggak biasa aja. Lah terus kita nih, ada yang ngomongin soal kangen motor, orangnya nggak percaya, terus baper. Dibilang saya udah ngundang orang, saya udah ini, orang nggak ada yang percaya sama saya, ya terus kenapa? Nggak ada masalah dong, benar nggak? Karena faktanya mau sebagus apapun produk, pasti ada yang mau sama nggak mau, ada yang percaya sama nggak percaya. Ini yang saya maksud lagi adalah pola pikir yang Bapak Ibu harus terima. Oke, dari sisi produk sudah terjawab nih pertanyaannya nih buat saya pribadi. Dari perusahaannya, dari produknya. Terakhir dari petanya. Begitu saya dijelasin petanya, ya saat itu ya 13 tahun yang lalu, alhamdulillah nggak ngerti. Ribet nggak sih endpoint system? Sorry ya, saya harus ngomong apa adanya. Ribet, tapi duitnya enggak. Yang ribet itu poinnya, tapi duitnya nggak ribet. Ngerti nggak maksud saya Bapak Ibu? Saya waktu dijelasin dalam bahasa Inggris, karena orang Singapura yang jelasin saya. Do you understand Joko? Saya nggak mau terlihat bego dong, apalagi sama orang lain. Oh of course I understand. Padahal ini orang ngomong apa gitu. Tapi yang saya lihat saat itu adalah, saya ngeliat ini, yang dimana tanpa bisnis ini, saya tetap udah nyari ini sebelum bisnis ini saya kenal. Kan begitu, benar nggak Bapak Ibu? Kalau ujung-ujungnya sama, so what? Kenapa nggak kita kerjakan? Semua profesi apapun di luar sana ujungnya juga sama kok. Kalau mereka nggak dibayar, emang pada mau kerja? Nggak mau. Ya kan? Tadi salah satu profesor itu juga, saya tanya alasannya kenapa Prof mau jalanin bisnis ini. Ya saya sih nggak munafik, saya butuh duitnya. Ngerti ya teman-teman Bapak Ibu semua ya. Nah, setelah saya mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan saya sendiri, tiba-tiba timbul rasa percaya diri dan keyakinan dari diri saya. Itu yang saya maksud dengan merubah diri kita dulu Bapak Ibu. Dari yang tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya tidak percaya jadi percaya. Akhirnya diri Bapak Ibu value-nya naik. Itu belum ngerti presentasi 8-point system loh. Itu belum mengerti cara jelasin bisnis energi atau jelasin produk loh saya waktu itu. Saya berusaha nyari yang simpel-simpel. Yang penting apa? Pondasinya terbentuk dulu dalam diri kita. Yaitu apa? Rasa percaya diri dan keyakinan. Karena Bapak Ibu mau ngerjain apapun, bukan cuma bisnis energi ya. Dua pondasi ini belum terbentuk, percaya sama saya, buang-buang waktu. Yang Bapak Ibu lakukan tidak akan menghasilkan apa-apa, percaya sama saya. Karena dua pondasi ini ibarat rumah. Gimana mau dibangun rumah kalau nggak ada pondasinya? Bisa nggak terbangun? Menurut Bapak Ibu bisa nggak rumah tanpa pondasi? Nggak bisa. Pondasi yang ada dalam diri kita yang paling penting itu pertama adalah percaya diri, yang kedua yakin dengan apa yang kita kerjakan. Bagaimana kita bisa meyakini orang padahal kitanya sendiri belum yakin?
Nah itu yang sering sampai hari ini saya dapat pertanyaan, Mas Joko gimana sih cara meyakinin orang? Allah Akbar. Sampai botak belumut juga saya nggak tahu cara meyakinin orang seperti apa, karena memang nggak ada caranya. Dan itu tidak mudah sekali. Keyakinan yang dimiliki seseorang sebagai seorang muslim atau Nasrani atau apapun itu agamanya, kemudian ujuk-ujuk kita bilang ini ada agama baru lebih baik dari agama yang mereka anut. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu yang sering terjadi di lapangan. Pada saat dia berusaha mencari jawaban cara meyakini orang, nggak bisa, buang jauh-jauh. Jadi akhirnya apa yang saya terapkan setiap kali saya ngomong sama orang, saya tidak ada menggunakan pola pikir meyakini orang tersebut, kecuali saya bicara untuk meyakini diri saya sendiri. Energi itu tidak pernah bisa bohong. Begitu Bapak Ibu yakin terhadap diri Bapak Ibu, dia akan bisa menginfluence si lawan bicara kita. Saya sudah gunakan ilmu ini berkali-kali Bapak Ibu. It works selalu mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya. Nah, pola pikir yang tadi itulah yang saya gunakan pada saat saya membangun bisnis energi. Ketinggian nggak sih bahasa saya Bapak Ibu? Mudah dipahami nggak? Dia ngomong IPK 2,4 Bapak Ibu, kecuali gelar saya doktor atau profesor gitu. Bisa dipahami ya? Nah, buat teman-teman yang baru atau yang sudah lama, pertama kali yang harus dilakukan fokus sama pola pikir. Pola pikirnya yang lama tinggalin. Masuk ke sini, jadilah cari tahu gimana belajar jadi orang bodoh. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu timbul dari diri saya kepada mentor saya yang aktif membimbing saya di industri network marketing adalah, tolong saya dikasih tahu caranya bagaimana. Begitu dia ngasih instruksi, saya tidak mempertanyakan, saya kerjakan sama persis apa yang dia sampaikan, dan saya selalu update setelah apa yang saya kerjakan. Itu doang. Saya benar-benar membuat kepala saya itu seperti mesin fotokopi. Dan hasilnya luar biasa. Tapi untuk sampai ke proses itu Bapak Ibu, cerita kilas balik sebelum saya ketemu dengan bisnis Enagic. Saya pernah ada di industri network marketing juga dengan perusahaan yang lain. Mentor saya, teman saya, bukan sahabat, teman saya dari SMP. Saya tahu kartunya dia, saya tahu kelakuannya dia. Tiba-tiba kita ditemukan lagi di industri network marketing bisnis dan dia menjadi leader saya. Kebayang dong, kalau kita tahu ini orang, tiba-tiba kita kerja bareng dan dia mentorin kita. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan Bapak Ibu. Nggak ada omongan dia yang masuk, dan saya selalu gunakan cara-cara yang menurut saya paling benar dan yang paling tepat. Hasilnya, puji Tuhan, alhamdulillah nggak ada yang closing. Satu ketika saya dengar konsep yang namanya mengkosongkan gelas. Satu ketika saya belajar mencari tahu apa yang terjadi dengan saya nih. Yang saya pikir teman-teman dekat saya akan beli, ternyata nggak ada satupun. Yang saya pikir keluarga-keluarga saya akan ngedukung saya, ternyata nggak ada yang ngedukung. Wah, ini ada yang nggak beres nih sebenarnya. Masa sih saya ngerasa hubungan saya sama semua orang ini baik-baik aja. Sampai akhirnya saya belajar tentang konsep yang namanya mengkosongkan gelas. Menyebutnya gampang, bener nggak? Bapak Ibu bisa nggak ngomong mengkosongkan gelas? Coba. Kosongkan gelas. Gampang kan? Gampang nyebutin, ngelakuinnya. Begitu saya coba nih Bapak Ibu, saya ingat banget dulu, ayah saya masih ada, masih kerja sebagai pensiunan di koperasi departemen sosial. Saya nganterin beliau ke kantor nih. Setelah saya nganter ayah saya kantornya di Salemba, tiba-tiba kepikiran ini nih, saya pengen ketemu teman saya nih, leader saya nih, upline saya nih, mentor saya. Tiba-tiba saya pagi-pagi udah nongol depan rumahnya, teman saya ini kaget. Ada apa Jok? Tumben amat lu pagi-pagi nggak ngabarin mau kesini. Tahu nggak? Perasaan saya saat itu kayak lagi mau nembak cewek. Grogi, keluar keringat, gemeter. Teman saya kan makin bingung kan. Lu kenapa sih? Cuma gara-gara mau ngomong apa Bapak? Ja, gue pengen sukses di bisnis ini ya. Tolong dong ajarin gua. Wah, udah nggak ada lagi main-main lagi, gua harus berhasil. Cuma buat ngomong gitu doang Bapak. Ngerti
Ngerti nggak Bapak Ibu? Ini yang saya hadapi bukan bukan perempuan, laki-laki Bapak Ibu. Kok tiba-tiba saya gemeter? Di situ saya baru sadar. Saya bukan grogi sama dia Bapak Ibu. Saya lagi menghantam ego yang ada dalam diri saya. Ya. Ego saya yang selama ini ngerasa paling tahu. Ego saya yang ngerasa paling bisa. Ini saya lagi hantam, keluarnya jadinya begitu. Begitu akhirnya saya bisa ngomong, itu kayak ada kelegaan luar biasa dalam diri saya. Dan tiba-tiba teman saya bilang gini, sambil ketawa. Wah, saya kaget. Lu kok ketawain gue sih? Gue serius, dia bilang. Nah bro, gue gak ketawain lu, dia bilang. Dia sempat ngomongnya istilahnya gini, I see myself in you. Saya pernah ngelihat diri saya di kamu. Sama persis pada saat dia ngomong gitu ke leadernya lagi yang di atas, namanya Kirby. Gue waktu mau ngomong sama Kirby kayak lu barusan, gue juga sama bro, gemeter. Kok tiba-tiba aku jadi kayak gini ya, sampai akhirnya dia bisa ngomong. Singkat cerita nih, setelah saya membuat pengakuan terhadap diri saya Bapak Ibu, pengakuan sombongnya saya itu nggak benar, sok taunya saya itu nggak benar, dan saya akhirnya belajar jadi orang bodoh. Setiap kalimat yang keluar dari mulut teman saya, leader saya ini tiba-tiba jadi setiap kalimatnya ini jadi kalimat sakti. Jadi pembicaranya ini jadi keren-keren banget. Saya bingung, lu belajar dari mana sih? Kok bisa tahu ini semua? Terus dia bilang, bro, saya udah ngomongin ini dari awal. Masalahnya saat itu gelas kamu masih penuh. Makanya semua kalimat yang saya sampaikan kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menerima. Dan sesederhana itu Bapak Ibu. Masalahnya ini konsep waktu saya di TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah nggak pernah diajari. Tapi itu sangat powerful banget pada saat kita mau punya mindset belajar sesuatu yang baru, khususnya dengan bisnis energi. Bisa dipahamin ya yang barusan saya cerita ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu udah bisa kira-kira menjadi gelas kosong. Jadi gelas kosong itu artinya apa? Menerima apa yang disampaikan. Menurunkan ego sampai di titik yang paling rendah. Ego itu apa sih Bapak Ibu? Ego itu banyak banget orang tahu ego. Tapi saya dulu juga taunya gitu. Sampai akhirnya mentor saya breakdown. Ego itu adalah edging God out. Mengenyampingkan Tuhan karena kesombongan kita merasa tahu. Ini ternyata ada singkatannya Bapak. Menyampingkan Tuhan karena sombong itu udah pasti nggak ada Tuhan di hatinya orang itu. Kalau dia udah sombong. Karena tempatnya sombongnya tempatnya setan. Ngerasa paling benar, ngerasa paling tahu, ngerasa paling bisa, itu udah nggak mungkin itu ada Tuhan. Makanya disebutnya ego. Ternyata saya juga baru tahu waktu dikasih tahu mentor saya, ego itu edging God out. Jadi ceritanya nih, ada yang kurang lebih gambarannya gini. Ini Bapak Ibu tahu nggak nih apa nih kira-kira? Hati. Hati ya, alhamdulillah gambar saya. Semua organ tubuh manusia nih, yang diciptakan sama Tuhan, ada satu kekuatan ya, yang dimana dia tidak terlihat Bapak Ibu. Dan organ tubuh kita semua yang kita pikir kita ngelihat dengan mata, kuping, telinga, dan lain sebagainya, ini baru bisa dimaksimalkan kalau melihat dengan hati, bicara dengan hati. Pernah dengar gitu? Ya kan? Menyimak dengan hati dan lain sebagainya. Nah ini tidak bisa digunakan karena dia tertutup sama namanya ego. Tapi kalau misalnya dia taruh ini yang namanya, saya tiap kali ngomongin merinding sendiri. Kita taruh Tuhan di hati kita, ini ego ini kebuka nih Bapak. Yang tadinya nutupin hati kita, kebuka. Dia bekerja dengan mata kita, dia bekerja dengan kuping kita, dia bekerja dengan mulut kita. Karena kenapa? Sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menciptakan keburukan. Ini cerita ini saya dapat inspirasi dari Albert Einstein. Waktu dia kuliah, dia ngadepin gurunya yang arogan, dosennya arogan. Yang dia menceritakan di dunia ini ada kejahatan atau tidak. Terus dia bilang, ada yang ujung-ujungnya dia bilang dia nggak percaya sama Tuhan. Dan Albert Einstein patahkan teorinya itu. Dia bilang, dosen, Anda tahu nggak kalau dingin itu ada?
Dia bilang dingin itu ada, buktinya orang bisa kena flu. Nggak ada, Albert Einstein bilang. Dingin itu kata yang diciptakan manusia ya untuk menyatakan yang sebenarnya adalah ketiadaan panas. Karena ada alat ukurnya. Termasuk terang. Si dosennya itu ditanya. Terus dosennya itu bilang, ada. Si Albert Einstein nggak setuju. Yang ada adalah ketiadaan cahaya, karena terang itu nggak ada alat ukurnya. Sedangkan ketiadaan cahaya ya dengan kita buka pintu di ruangan yang gelap, masuk cahaya. Yaitu ada alat ukurnya namanya prisma Newton. Nah yang terakhir, beliau bilang, balik ke pertanyaan dosennya, soal ada kejahatan atau tidak. Albert Einstein bilang, kejahatan itu terjadi karena ketiadaan Tuhan di hati orang tersebut. Karena kalau orang tersebut ada Tuhan di hatinya, kejahatan itu nggak mungkin ada. Itu yang akhirnya coba saya gunakan pada saat ke diri saya menjalankan bisnis energi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memahami konsep ini secara sederhana ya, ngeri sekali Bapak Ibu. Ngeri sekali. Kenapa? Bapak Ibu jalanin bisnis energi didampingin sama Tuhan. Itulah yang membuat Cynthia menjadi 6A14-7. Apapun sebutan namanya dia dengan keyakinan dia ya. Itu yang saya pelajari dari yang formulanya si Cynthia sebut namanya act of God. Dia bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Ini saya nggak pernah diajarin waktu zaman sekolah. Nggak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi ini saya coba praktekkan sedikit doang, baru sedikit ya Bapak Ibu. Saya belum praktekkan semuanya. Ya jadinya cuma 6A10-4. Yang dari energi sebulannya $10.000. Baru segitu Bapak. Ya puji Tuhan, alhamdulillah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau praktekin, silahkan. Ya. Udah mulai memahami bagaimana membangun bisnis energi dengan pola pikir yang benar Bapak Ibu? Ya. Sekarang kita lihat nih. Ini awal perjalanan. Ini tujuan tujuan awal juga, tujuan yang mau kita capai. Butuh berapa Bapak Ibu? 100? 1. Unit kan? Jadinya 100 manusia. Bapak Ibu mau jadi 6A23 harus ngelewatin ini. Mau nggak mau, suka nggak suka. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau sukses, mau nggak mau, suka nggak suka harus jadi 6A. Mau nggak mau, suka nggak suka, Bapak Ibu kalau sudah 6A punya 100 organisasi dan menjadi apa Bapak Ibu? 6A2. Pemimpin. Iya, ada konsep baru lagi ternyata di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi pemimpin. Nah ini keren lagi nih yang saya lihat nih, konsep pemimpin. Ternyata tanpa kita sadar Bapak Ibu, kita sudah ngejalanin ini selama bertahun-tahun. Ada MLM yang Bapak Ibu sudah jalani, namanya MLM-nya keluarga. Ini MLM yang kita udah jalani selama bertahun-tahun, Bapak Ibu sadar? Saya kasih tahu ya, leader Bapak Ibu siapa dulu? Nomor 1 siapa? Orang Bapak. Dari mana kita tahu leadernya? Lah kita kan ngikutin kemanapun mereka pergi, bener gak? Selalu mengajarkan yang baik apa yang buruk? Mas Firman, kamu nggak usah sekolah ya. Sekolah tuh nggak penting buat masa depan kamu. Kamu jadi orang bodoh. Pernah nggak ngajarin gitu? Enggak kan? Bener nggak? Apa yang diajarkan pemimpin kita kepada kita? Hal-hal yang positif yang membuat kita suatu saat menjadi orang sukses, kan begitu? Siapa sih leader-leader kita di keluarga? Pertama, ayah. Leader kita yang kedua, ibu. Anak-anaknya downline. Lalu gimana nih konsep ini Bapak Ibu? Pernah nggak ada yang kepikiran seperti ini Bapak Ibu? Saya kepikiran. Kakak saya sama adik saya, kita crosslining. Tapi satu tim yang namanya keluarga. Kita punya upline yang sama, yaitu ayah sama ibu. Nah, suatu saat mereka ini akan pergi. Bapak Ibu mau terima atau tidak, itu fakta yang terjadi. Bapak saya sudah pergi Bapak Ibu. Saya masih punya upline 1, ibu. Suatu saat
pergi juga. Nah, pada saat proses untuk ke sana, kita sudah mulai membentuk apa Bapak Ibu? Tim kita sendiri, benar nggak? Kita punya anak, benar nggak? Anak kita apa disebutnya? Donain. Lalu, Bapak Ibu sadar nggak? Jadi kalau ketemu orang yang bilang katanya nggak suka ngerjain MLM, lu nggak suka ngerjain MLM, lu udah ngejalanin puluhan tahun, men. Ceritain aja konsep ini. Pernah saya ceritain gitu, orang yang suka MLM, digaruk-garuk kepala. Iya juga ya, nah lo, gimana lo? Ngerti nggak Bapak Ibu? Maksud saya, ya. Nah, pada saat kita menjadi tim dari orang tua kita, leader kita ngasih instruksi kan? Salah satunya apa? Sekolah yang benar. Iya nggak? Sekali-kali benar, sekali-kali nggak benar. Salah satunya apa? Bolos sekolah. Masih ingat nggak? Kalau ada bilang, saya nggak pernah bolos, cuy, saya nggak percaya Bapak Ibu. Pasti pernah sekali bolos. Ya manusia, ada yang nurut sama yang nggak nurut, benar nggak? Ya, itu fakta yang terjadi. Nah, tapi intinya pada saat kita jadi downline dari upline kita yang namanya ayah sama ibu, kita berusaha ngikutin instruksinya. Jadi apa kesimpulannya? Untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus menjadi follower yang baik. Benar nggak Bapak Ibu? Kita jadi anak yang baik buat orang tua. Hal yang bagus atau yang buruk? Hal yang baik. Karena orang tua kita mengajarkan yang baik. Nah sekarang Bapak Ibu jadi leadernya anak-anak sendiri. Bisa ngerasain nggak kira-kira pada saat sudah menjadi orang tua terhadap anak-anaknya? Apa yang Bapak Ibu arahkan kepada putra-putrinya? Positif atau negatif? Nah, akhirnya ini yang Bapak Ibu harus pahami, positif down. Kalau cerita negatif ke anak, anaknya ikut negatif nggak? Iya. Makanya negatif up. Jangan pernah cerita hal negatif ke anak, karena akan merusak keluarga Bapak Ibu sendiri. Begitu juga dengan bisnis energi Bapak Ibu. Kalau curhat jangan ke tim. Aduh saya pusing nih jalan energi. Cerita ke tim yang baru. Komisi saya belum turun-turun. Wah mati. Baru aja ngasih racun itu ke timnya. Hah? Leader saya begini. Apa kabar dengan saya? Itu karena ketidakmengertian dan ketidaktahuannya dia, Bapak Ibu. Sangat-sangat bahaya. Cerita-cerita negatif itu tidak dibutuhkan oleh tim kita, Bapak Ibu. Cerita-cerita positiflah yang dibutuhkan. Makanya kalau misalnya mau cerita sesuatu yang belum selesai, ceritalah kepada leader yang aktif. Karena mereka, apapun judulnya, akan lebih punya pengalaman dibanding Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Nah sekarang kita sudah melihat nih konsepnya. Kalau Bapak Ibu mau menjadi mau nggak mau, suka nggak suka, Bapak Ibu harus menjadi, Bapak Ibu harus jadi pemimpin. Nah kita lihat nih karakter-karakter pemimpin akhirnya. Googling banyak kok. Karakter pemimpin itu seperti apa sih? Ada nggak pemimpin yang letoy? Kebayang nggak timnya melihat pemimpinnya letoy? Aduh, pemimpin saya kok letoy amat, nggak ada semangatnya. Apa kabar dengan timnya? Ngerti nggak Bapak Ibu? Bagaimana timnya mau antusias?